Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya kalian hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Pembelajaran fisika asyik, seru, luar biasa. Nah, kita lanjut lagi pembahasan mengenai listrik dinamisnya. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini yang pertama yaitu kalian bisa menganalisis hukum Ohm, menganalisis rangkaian listrik seri dan paralel, menganalisis hukum Kirchhoff, serta menentukan energi dan daya listrik. Coba diperhatikan, ini pengukuran ampermeter dan voltmeter. Ketika voltmeternya 1,2, I-nya harusnya 0,2. Kita tambah di sini voltmeternya, baterainya, sumber tegangannya. Jadi ada 2. Bagaimana dengan tegangan dan arus yang terukur di sini? Ketika voltmeternya kita tambah 2 kali lipat jadi 2,4, arusnya menjadi 0,4. Kita lihat lagi, tambah lagi di sini tegangannya, beda potensialnya menjadi 3 baterai. Ketika tegangannya 3,6, arusnya menjadi 0,6. Nah, dari tabel data ini dapat kita ketahui jika beda potensial diperbesar, maka kuat arus listriknya juga turut membesar, ya kan? Hubungan antara beda jadi bagaimana hubungan antara beda potensial dengan kuat arus listrik di sini? Ketika tegangannya semakin besar, arusnya juga akan semakin besar. Grafik hubungan beda potensial terhadap kuat arus listrik. Kalau kita buat grafik tadi di sini yang menandakan arus, ini menandakan beda potensial, kan? Nah, kalau dibuat grafik kurang lebih seperti ini. V tegangan itu sebanding dengan I, sebanding dengan arus. Berarti persamaannya V sama dengan I kali R. V beda potensial atau tegangan, satuannya volt itu sama dengan I arus dikali dengan hambatan. Bagaimana kalau grafik hubungan hambatan terhadap kuat arus listrik? Ini ada data hambatan 10 arusnya 1, hambatan 20 arusnya 0,5, hambatan 30 arusnya 0,3, hambatan 40 arusnya 0,25. Di sini kita buat jika V-nya tetap ya 10 volt. Perhitungan yang ini didapat dari sini. I itu adalah V per R, berarti 10 dibagi 10, 1, 10 dibagi 20, 0, nanti ini grafik hubungan arus terhadap hambatan. Tadi kalau hambatannya 10, ininya 1, hambatannya 20, 0,5, hambatan 30, 0,3, hambatan 40, 0,25. Seperti ini. R sama dengan V per I. Artinya semakin kecil nilai arusnya, maka nilai hambatannya akan semakin besar. Untuk hambatan pada rangkaian seri itu seperti ini ya. Satu jalan ada 3 buah hambatan dirangkai dengan seri.
maka nanti tegangannya dari A ke D yang disari itu adalah penjumlahan dari tegangan tiap hambatan. Berarti penjumlahan dari tegangan A ke B ditambah tegangan B ke C ditambah tegangan C ke D. Arusnya bagaimana? Arusnya itu juga sama, berarti arusnya sama ya antara di hambatan yang ke-1, kedua atau ketiga. Hambatan yang berbeda, maka nanti untuk menentukan nilai hambatan total secara seri berarti penjumlahan dari tiap-tiap hambatan. 1 ditambah R2 ditambah R3. Kalau hambatannya pada rangkaian paralel itu seperti ini, bercabang gitu ya, ada jalannya, dari sini arus ada 3 buah cabangan, maka yang sama di sini arus total adalah penjumlahan dari ketiga arus ini. I1 ditambah I2 ditambah I3. Arus itu apa? V per R. Berarti nanti untuk menentukan hambatan pengganti secara paralel 1 per RP sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3. Kalau ada 3 buah hambatannya. Nah, contoh soalnya, tentukan hambatan pengganti pada rangkaian di bawah. Ini kan rangkaiannya. Nah, ini bentuknya seperti ini. Ini kan satu jalan, satu. Berarti hambatannya disusun secara seri. Jadi hambatan susunan seri ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Ya udah tinggal dijumlahkan dari ketujuhnya. 2 tambah 4 tambah 3 tambah 2 tambah 4 tambah 5 tambah 8. Walaupun banyak ini, tapi kalau di satu jalan itu susunannya secara seri. Hasilnya menjadi 23 ohm. Contoh kedua, ini ada 4 buah hambatan. Tapi lihat dulu susunannya gimana. Cara menentukannya, kita lihat yang sederhana. Antara hambatan 6 ohm dengan 3 ohm ini rangkaiannya secara paralel. Kita paralelkan terlebih dahulu antara dua hambatan ini. 1 per RP R1 per R1 ditambah 1 per R2. Tadi ini berapa? 6 tambah 3 ya. 1 per 6 ditambah 1 per 3 hasilnya. Oh iya, ini kan berbeda penyebutnya. Kita samakan dulu. Penyebutnya menjadi 1 per 6 ditambah 2 per 6. Kalau 1 per RP sama dengan 3 per 6, maka RP sama dengan 2 ohm. Kalau ini sudah kita sederhanakan, ini tadi rangkaian paralelnya, maka nanti hubungannya dengan hambatan yang 4 ohm dan 3 ohm itu dia disusun secara seri ya, antara 4 ohm, 2 ohm yang paralel tadi dengan yang 3. Berarti rangkaian serinya adalah R1 RP plus R2. R1 nya yang mana? Yang ini, yang 4 ohm tambah 2 ditambah 3, berarti menjadi 9 ohm ya. Seperti itu contoh soal untuk menentukan hambatan pengganti yang disusun secara seri ataupun paralel. Nah, untuk soal berikutnya coba perhatikan gambar di bawah ini. Ini ada 3 buah hambatan R1, R2, R3 yang dirangkainya gambarnya seperti ini, dihubungkan dengan sumber tegangan 18 volt. Kalian di sini ingin menentukan kuat arus total, kuat arus I1 total. Kesini cabangan kan ada I1 dan I2. Kita menentukan tegangan A, B dan tegangan B, C. Kita sederhanakan dulu yang ini ya, yang ke-1 dengan kedua. Karena rangkaiannya secara paralel, ke-1 yang kedua kita sederhanakan menjadi 1 per 6 ditambah 1 per 3. 1 per RP nya itu sama dengan 3 per 6. Berarti rangkaian yang secara paralelnya nilainya 2 ohm. Nah, sekarang nanti yang serikan antara yang
R3 dengan R paralel tadi. Berarti 4 dari sini ditambah 2 yang paralel, hasilnya menjadi 6 ohm. Oke, kuat arusnya yang akan ditanya kuat arus total. Arus itu adalah V per R. V-nya berapa? Ya, ini 18 dibagi R-nya adalah hambatan totalnya, yang ini yang akhir. 18 dibagi 6 hasilnya 3 ampere. Kang B, kuat arus I1 dan I2. Kita lihat perbandingan I1 dibanding I2 adalah 1 per R1 dibandingkan dengan 1 per R2. Perbandingan R-nya adalah 1 per 6 dibagi 1 per 3. Kalau kita sederhanakan, ini semua dikalikan dengan 6 biar nggak dapatnya, berarti I1 banding I2 sama dengan 1 dibandingkan dengan 2. Berarti kalau I1 tadi kan 1 ya, 1 per 3 dikali 1, 3 dari totalnya ya. I1 nilainya 1, 3 itu didapat dari total sini, 3 dikali I total. I totalnya 1 per 3 dikali I totalnya tadi berapa? 3. 1 per 3 kali 3 hasilnya 1 ampere. I2 berarti kalau I2 itu adalah 2, nilainya dari sini 2 kan, 2 per 3 dikali I, 2 per 3 dikali 3 hasilnya 2 ampere. Berarti arus yang ke satunya 1 ampere, arus yang keduanya 2 ampere. Arus totalnya adalah 3 ampere. Yang C, tegangan. Kalau disuruh menentukan tegangan, tegangan A ke B itu A dari A ke B berarti I, arusnya arus total dikali R-nya ada hambatan apa di sini? Ada hambatan R3, berarti arus totalnya 3, hambatan ketiganya adalah 4, 3 kali 4 adalah 12 volt. Terus menentukan hambatan dari B ke C. Kalau dari B ke C, kalau lewat atas ini ada I1 dengan R1, kan tegangannya I1 kali R1, 1 dikali I1 nya 1 kan, dikali 6 hasilnya 6 volt. Kalau yang menentukan B ke C nya jalannya yang dari bawah, berarti ada apa? Ada I2 dikalikan dengan R2. I2 tadi berapa? 2 dikalikan R2 nya 3, jadi 6 volt. Sama kan? Tegangan ketika susunnya secara paralel itu nilainya sama. Oke, selanjutnya untuk hukum ke-1 Kirchhoff itu membahas arus listrik pada percabangan. Nah, ketika rangkaiannya seri, ini terlihat arusnya nilainya sama yang terbaca ya. Pada rangkaian seri, rangkaian tidak bercabang, kuat arus di mana-mana sama, nilainya terlihat di sini. Penunjuknya 4, di sini juga sama. Penunjuknya adalah 4. Nah, untuk rangkaian paralel ini ada 3 buah, ada 2 buah lampu ya, 1, 2. Kita lihat ampere meter yang ke lampu ke-1 itu, lihat angkanya ke sini, penunjuknya yang kedua di sini. Nah, kalau kita lihat digabungkan maka di sini totalnya ya. Nah, coba kalian perhatikan, ketiga ampere meter ini menunjukkan angka yang sama tidak? Ini yang ke-1, kedua, ketiga. Ya, ternyata tidak ya, yang sama adalah yang ini.
kedua dengan ketiga angkanya sama. Angka yang ke-1 itu adalah penjumlahan dari yang ke-1 dengan ketiga. Pada rangkaian bercabang paralel, jumlah kuat arus listrik yang masuk pada titik cabang sama dengan jumlah kuat arus yang keluar dari titik cabang. Jadi sigma jumlah arus masuk sama dengan jumlah arus yang keluar. Bagaimana contohnya? Coba perhatikan. Perhatikan rangkaian di bawah ini dan tentukan nilai I1, I2, serta I3. Kita lihat di sini yang masuk adalah 40 ampere. Ke sini yang keluarnya kan berarti arah yang keluar, panah keluar ada yang ke sini yang 10 ampere, ada yang 25 ampere, dan ada yang ke sini ada I1. Berapa nilai I1? Sedangkan arus masuk itu harus sama dengan arus yang keluar. Berarti di sini kan tadi I-nya adalah 10 ampere, yang keluar dari titik cabang P I1 dan 25, supaya totalnya sama 40. Nah, ini 35 dapat dari sini 10 ditambah 25 35. Berarti I1 itu nilainya 40 dikurangi 35. I1-nya adalah 5 ampere. Ke sini 5 ampere I1. Nah, nanti ke sini I2-nya berapa? Pada titik cabang Q. Nah, berarti di sini tadi kan yang dari sini ada 10 ampere. Titik Q ya ditambah I1 sama dengan I2. Tadi 10 ampere ditambah I1-nya berapa? 5 ampere sama dengan I2. Berarti di titik cabang ini I2 nilainya adalah 15 ampere. Ketika I2 15 ampere masuk nih pada titik cabang S. Yang masuk adalah I2 dan yang masuk adalah yang ini, yang dari sini yang 25 ampere. Sama dengan I3, berarti 15 ditambah 25 40 sama dengan I3. Berarti I1-nya tadi berapa? 5 ampere, I2-nya 15 ampere, I3-nya 40 ampere. Ternyata sama kan? Yang masuk yang awal di sini 40, yang keluar yang di ujung juga I3 nilainya 40. Nah, untuk hukum Kirchhoff 2, hukum Kirchhoff ini dia membahas tentang tegangan, yaitu jumlah tegangan pada sebuah loop lintasan tertutup sama dengan 0. Sigma beda potensial ditambah sigma tegangan, sigma GGL ya, gaya gerak listrik, ditambah sigma tegangan sama dengan 0. Contohnya ini kita menggunakan yang satu loop. Nah, caranya bagaimana menentukan arus yang mengalir pada rangkaian? Kita tentukan dulu arah loop. Kita di sini membuat sampel arah loop itu adalah searah dengan putaran jarum jam. Jumlah GGL gaya gerak listrik ditambah tegangan sama dengan 0. Kita tentukan dulu dari mana, dari titik A ya, kita bergerak misalkan dari titik A di sini. Nah, ke sini kan menemui apa? Ada tegangan 2 volt. Karena ketemu duluannya dengan kutub negatif, berarti nilainya negatif. Negatif 2. Nah, terus tegangannya gaya gerak listriknya ada apa lagi? Ada ini. Nah, ada yang 10 volt. Ini yang ketemu lebih dulu adalah kutub positif, berarti positif ditambah 10 volt. Ada lagi nggak gaya gerak listriknya yang simbolnya seperti ini? Tidak kan? Ya, udah, hanya ini ditambah dengan jumlah tegangan. Tegangan itu adalah I dikali R. Nah, di sini yang ada R-nya hambatannya adalah 4. Berarti oh iya, sebelumnya ini dulu, ini ada hambatan dalamnya 1 ohm. Berarti 1 kali I ditambah 4 kali I. Ke sini ada juga hambatan 1 ohm ditambah 1 I ditambah 6 I sama dengan 0. Kita jumlahkan, min 2 tambah 10 positif 8 ditambah 1 tambah 4 tambah 1 tambah 6, hasilnya 12 I sama dengan 0. Berarti 12 I sama dengan min 8
I sama dengan min 8 per 12 atau sama dengan min 2 per 3 ampere. Tanda negatif ini menandakan arah loopnya yang berlawanan. Hasil arusnya, nilai arusnya itu nilainya sebesar 2 per 3 ampere. Nah, untuk contoh soal hukum Kirchhoff 2, nanti kalian perhatikan di sini diberikan sebuah rangkaian yang terdiri dari 2 buah loop dengan datanya sebagai berikut. Yang ke-1 GGL ke-1, GGL ke-1 6 volt. Ini yang kedua nilainya 9 volt, yang ketiga 12 volt. Sini kalian disuruh menentukan kuat arus yang melalui R1, R2, dan R3. Yang B, beda potensial antara titik B dan C serta menentukan beda potensial antara titik B dan D. Nah, untuk penyelesaiannya, langkah-langkahnya, pertama kalian menentukan dulu arah arusnya. Di sini kita tentukan ke sini arah arus ke-1, I1. Ini arah arus kedua, arah arus ketiga, arahnya seperti ini. Kedua itu menentukan arah loop. Kita buat di sini arah loop ke-1 adalah searah dengan jarum jam. Arah loop kedua adalah dia berlawanan dengan arah jarum jam. Ini pertama arah loop itu bebas ya, terserah kita arah loopnya. Arah arus. Yang ketiga menentukan hukum Kirchhoff arus, memasukkan hukum Kirchhoff tegangan, baru menyelesaikan persamaannya. Oke, kita lihat tulis sini tadi pada persamaan arus I3 kita ambil titik cabangnya berarti di titik B. Yang masuk adalah yang mana arah masuk? Yang ke-1 I1 dan yang I2 arah masuk ke titik ini kan. Berarti I1 ditambah I2 itu sama dengan nilai arah arus yang keluar. Yang keluarnya apa? I3. Berarti I3 itu sama dengan I1 ditambah I2. Kita lihat di sini untuk persamaan loop ke-1. Loop 1 kita ambil titik dari sini, dari ujung sini ya. Nah, dia melewati atau bertemu dengan gaya gerak listrik pertama, nilainya negatif karena ketemu dengan kutub negatif duluan, negatif GGL1. Nah, ke sini dengan epsilon kedua dia ketemu kutub positif dulu kan, berarti positif GGL-nya kedua ditambah, tegangannya ada apa aja di sini? Nah, ada R1, yang ke R1 itu arusnya arus yang ke-1, berarti I1 dikali R1. Nah, terus di sini tegangannya ada R3. Nah, yang melewati R3 arusnya arus yang ketiga, I3 dikali R3 sama dengan, ada lagi nggak? Kalau tidak ada berarti udah langsung sama dengan 0. Nah, kita masukkan angkanya tadi, min 6 ditambah 9 ditambah, karena hambatan yang kedua itu nilainya 2, berarti 2I1 ditambah 3I3 sama dengan 0. Min 6 tambah 9 hasilnya 3 ditambah 2I1 ditambah 3I3 sama dengan 0. 2I1 ditambah 3I3 sama dengan, ini pindah ke sini ya, jadi negatif 3. Ini persamaan loop yang pertama. Untuk persamaan loop yang kedua, kita ambil titik tadi dari titik ini ya. Nah, dari sini, dari bawah sini, D, berlawanan dengan jarum jam. Dari sini kita ketemu duluan dengan I3, karena ketemunya dengan kutub negatif berarti ini negatif I3 negatif GGL ketiga. Nah, terus ke sini ketemu dengan GGL kedua ditambah E2, karena ketemu duanya dengan kutub positif maka plus ya. Nah, ada lagi nggak gaya gerak listriknya? Tidak. Sekarang tegangannya ada R2 itu dilewati oleh I2, berarti I2 kali R2 dan ditambah I3 kali R3 sama dengan 0. Masukkan angkanya, min 12 ditambah 9 ditambah 6I2 karena nilai R2 adalah 6 tambah 3I3 sama dengan 0.
Ini min 3 ditambah 6I2 ditambah 3I3 sama dengan 0. Berarti 6I2 ditambah 3I3 sama dengan 3. Ini dua persama. Loop ke-1 persamanya seperti ini dan loop yang kedua. Nah, untuk selanjutnya tadi kita lihat di sini kalau I1 itu sama dengan I3 dikurangi I2. Maka untuk persamaan loop ke-1 biar I-nya sama, tadi kan persamaan loop ke-1 itu 2I1 ditambah 3I3 sama dengan min 3. Kita masukkan persamaannya di sini. 2I1 itu sama dengan I3 dikurangi I2 ditambah 3I3 sama dengan min 3. Berarti 2 kali I3 2I3, 2 dikali min I2 min 2I2 ditambah 3I3 sama dengan min 3. Nah, min 2 dari sini kan min 2I2 ditambah 5 dapat dari mana? Dari sini yang I3 itu 2 ditambah 3 artinya 5 sama dengan min 3. Kita nanti eliminasikan persamaan loop ke-1 dengan kedua. Loop ke-1 ini menjadi ini kan min 2I2 ditambah 5I3 sama dengan min 3. Persamaan loop kedua. Persamaan loop kedua itu tadi 6I2 ditambah 3I3 sama dengan 3. Nah, ini udah sama variabelnya I2 dengan I3, maka kita langsung bisa eliminasikan. Cara mengeliminasikan gimana? Salah satunya kita buat sama. Yang ini kita kalikan dengan 3, yang atas yang bawah kita kalikan dengan 1. Kalau dikalikan 3 berarti yang atas menjadi min 6I2 ditambah 15I3 sama dengan min 9. 9 itu 3 kali 3 ya. Yang bawah kita kalikan 1 berarti tetap ya 6I2 ditambah 3I3 sama dengan 3. Nah, ini bagaimana penentuan tandanya? Kenapa di sini plus? Kita lihat, kita di sini menghilangkan nilai I2 supaya nilainya positif 0 ya. Min 6 ditambah 6 hasilnya 0 kan. Nah, berarti 15 ditambah 3 menjadi 18I3 sama dengan min 9 ditambah 3 min 6. Maka I3 adalah min 6 per 18, hasilnya min 1 per 3 ampere. Berarti arus ketiga adalah 1 per 3 ampere. Kita masukkan ke persamaan yang ini tadi, ambil sampel yang loop kedua. 6I2 ditambah 3I3 itu sama dengan 3. Berarti 6I2 ditambah I3 dimasukkan, ini min 1 per 3 sama dengan 3. Berarti 6I2 sama dengan 3 di sini ditambah 1 dari sini kan. 3 dikali min 1 per 3 itu adalah min 1, minusnya jadi plus. Berarti 6I2 sama dengan 4, maka I2 sama dengan 4 per 6, hasilnya 2 per 3 ampere. Nah, kalau I2 udah ketemu, I3 kita ketemu, berarti I1 itu adalah I3 dikurangi I2. Berarti min 1 per 3 dikurangi 2 per 3, hasilnya min 3 per 3 atau min 1 ampere. Tanda negatif itu menandakan arahnya yang harusnya berlawanan. Kalau besarnya adalah sesuai dengan angkanya ya. Nah, bagaimana untuk beda potensial antara titik B dan C? Beda potensial di titik B dan C adalah jumlah gaya gerak listriknya tambah jumlah tegangannya. Nah, dari B ke C itu ada gaya gerak listrik yang kedua ditambah tegangan itu adalah I3 dikali R3. Berarti kita masukkan, tadi ini nilainya 9 ditambah min 1 per 3 kali 3 hasilnya 9 dikurangi 1 hasilnya 8 volt. Nah, kalau beda potensial antara titik B dan D, tadi ada apa aja di sini? Tegangannya ada tegangan kedua ya, berarti min I2 dikali R2. Mana arah yang berlawanan? Arah arusnya kenapa negatif? Karena berlawanan tadi ditambah I epsilon 3, gaya gerak listrik 3. Berarti min 2 per 3 kali 6 ditambah 12. Min 4 ditambah 12 hasilnya 8 volt.
Nah, untuk energi listrik ini persamaannya W itu sama dengan V kali I kali T. Energi listrik satuannya joule, V itu adalah beda potensial atau tegangan, volt, I arus listrik, T adalah lamanya arus mengalir atau waktu, satuannya sekon. Nah, karena kita ketahui di sini V itu adalah I kali R, berarti energi listrik itu bisa juga menjadi I kuadrat kali R kali T. Atau karena di sini kan I itu sama dengan V per R, berarti bisa juga di sini energi listrik itu adalah tegangan kuadrat V kuadrat per R dikali T. Nanti tinggal dipilih aja mana yang diketahuinya. Nah, untuk daya listrik itu adalah energi listrik yang dihasilkan tiap waktu. Nanti daya adalah W energi per T. Tadi energi itu apa? V kali I kali T kan. Nah, berarti di sini nanti kita bisa juga menentukan persamaan daya itu adalah V dikali I, karena T-nya di sini sama kita coret ya. Atau P bisa juga I kuadrat kali R, atau memilih mana? Yang ini bisa juga daya itu sama dengan V kuadrat per R. Nah, kalau daya dia satuannya adalah watt. Pemasangan alat listrik di rumah-rumah itu dia dirangkai secara paralel agar tegangan yang melalui alat tersebut besarnya sama. Untuk menghitung besar energi listrik yang digunakan pada suatu rumah, PLN memasang alat yang disebut dengan kWh, kilowatt hour meteran listrik namanya. 1 kWh itu didefinisikan sebagai daya sebesar 1000 watt yang digunakan selama 1 jam. Nanti untuk menentukan energi yang digunakan, kWh-nya berapa, daya satuannya dalam kilowatt dikali waktu, waktunya di sini dalam jam. Maka nanti biaya yang harus dibayarkan adalah jumlah energi yang digunakan dikali biaya per kWh. Contoh soalnya perhatikan seperti ini. Nah, diketahui harga listrik Rp100 per kWh. Sebuah rumah memakai 5 lampu dengan daya masing-masing 60 watt. Sebuah kulkas 160 watt, sebuah televisi 80 watt, dan 3 lampu dengan daya 40 watt. Jika semua alat listrik itu menyala rata-rata 12 jam per hari, maka berapa besar biaya listrik dalam sebulan? Kita ketahui 5 lampu 60 watt berarti jadi 300 watt kan. 1 kulkas dikali 160 watt, 160 watt. 1 televisi kali 80, 80, 3 kali 40, 120. Atau kita jumlah, ini hasilnya 660 watt. Yang ditanyakan biaya per bulan. Jadi pemakaian rata-rata 12 jam. Maka dalam 1 bulan itu kan 30 hari ya. Kita tentukan dulu energinya. Energi adalah P kali T. Yang ini yang 660 watt dikali 12 selama 12 jam kan, 12 dikali selama 1 bulan 30 hari. Berarti nanti ini 660 dikali 360 hasilnya menjadi 237.600 watt jam. Kalau ke kWh itu kilowatt jam, berarti dibagi 1000 ya, dari watt ke kW ke kilo dibagi 1000 menjadi 237,6 kWh. Jadi biaya yang harus dikeluarkan adalah jumlah kWh-nya 237,6 dikali biaya per kWh-nya Rp100. Berarti biaya yang dikeluarkan per bulan adalah Rp23.760. Nah, sekarang berikut tadi penjelasannya mengenai listrik dinamis. Nah, untuk latihan soalnya silahkan kalian kerjakan 2 latihan soal ini di buku tulis kalian. Dikirimkan hasilnya melalui Texas Learning ya. Oke, Ibu akhiri pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.